Terima kasih, Anda masih bersama kami Damain Sakum mengangkat tema tentang saksi palsu. Lantas bagaimanakah kedudukan saksi palsu dalam pandangan Islam? Itulah pertanyaan dari Ibu Ida yang akan dijawab oleh Ustadz Muta'ali. Silakan Ustadz. Baik, ini pertanyaan bagus. Guru saya, Syekh Mutawalli Asy'arawi, salah seorang guru saya dari Mesir, beliau pernah berkata, "Man kadhiba bilisanin wahidin sayakdzibu bi alsinatin muta'addidah." Orang yang berbohong dengan satu lisan, pasti dia akan berdusta dengan ribuan lisan. Artinya apa? Ketika seseorang berbohong, berdusta, bohongnya ketahuan. Maka dia akan bela kebohongan pasti dengan apa itu? Kebohongan. Kita ibu bapak nggak usah ngomong-ngomong saksi palsu di pengadilan, berat. Di rumah aja. Kata suami, lah ini kok dompet berkurang isinya ini. Tapi ibu-ibu ini mau solehah semuanya. Yang nggak soleh mah sebelah sono. Cuma yang sebelah sono pindah ke sini gitu. Subhanallah. Dijawab, nggak tahu diambil tuyul kali itu. Itu saksi palsu itu. Subhanallah. Itu sebabnya karena manusia itu sering dusta. Akhirnya pada hari kiamat dia nggak dijadikan saksi oleh Allah lisannya. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Mulut kita nggak bisa ngomong. Wa tukallimuna aydihim, tangan yang ngomong. Lah lagi pengajian masih lihat HP. Ini kayaknya penceramahnya ganti. Tangan yang berbicara hari berbicara menandakan apa? Jadi saksi itu susah. Karena itu jujur ibu, bapak semuanya. Insya Allah pelan-pelan kita dibiasakan. Nabi SAW kalau berdusta, Islam gak bakal sampai pondok gede. Kalau Nabi berdusta, Islam gak bakal sampai Ambon. Kenapa Islam sampai pondok gede? Kenapa Islam sampai Ambon? Kenapa Islam sampai Nusantara? Karena pembawanya jujur. Inilah jawaban siapa itu? Orang yang menulis buku 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Michael Hart. Setelah dia nulis buku, lalu di launching di Scotland dia. Kenapa Anda taruh Muhammad nomor 1? Muhammad itu jujur. Kalau dia berdusta, tidak ada kebohongan yang usianya panjang. Jadi Islam agama kejujuran. Gitu Mas Agung. Baik Ustadz Said Kutub, mungkin bisa kita kembangkan. Kita saat ini sedang berada di dunia, segala sesuatu pasti kita sandarkan pada sesuatu yang empirik, yang menguntungkan kita. Nah kadangkala orang akan berlaku jujur, ternyata tertipu dengan jumlah uang yang sama miliaran, sehingga dia menjadi saksi palsu. Lantas bagaimanakah membangun secara konsisten sifat ihsan? Kita merasa diawasi terus oleh Allah, sementara kita ini kan fluktuatif iman kita, Ustaz. Baik, siapa yang menyogok ataupun disogok, dia masuk neraka. Gampang apa mudah tuh Bunda? Benar. Kita bisa menjauhkan sogokan bisa. Ayah Bunda pernah disogok 10 juta? Siapa kita ya? Pernah 1 miliar? Ada orang disogok 500 miliar. Ada orang disogok 1 triliun. Itu kalau dibeliin es cendol tenggelam kita punya masjid. Benar gak ya Bunda? Itu rontok keimanan kita ya. Auzubillah min salik. Nabi disogok dulu. Dalam dakwahnya supaya berhenti bagaimana? Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Ditawarkan harta,
kedudukan yang paling tinggi, wanita yang paling cantik, semuanya lewat. Karena dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah, di antara amal yang sulit, satu saat dia sendirian. Sulit apa gampang? Nangis karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersodakoh saat dia lagi susah. Kemudian memberikan nasihat kepada pemimpin yang zalim. Gampang apa susah? Kemudian saya mau melanjutkan lagi. Itu sogokan ya, besar kecil mendingan banyak, nerakanya jelas, benar gak? Ceban-ceban aja lah, masuk neraka juga, 20 miliar lah ya. Jangan juga bunda, nauzubillah min zalik. Makanya kita susah begini, alhamdulillah kita lagi jadi sering-sering ke masjid. Kalau kita kaya raya dipanggil udah gak nengok, bener gak? Ke masjid udah gak tahu dah. Baguslah kita susah, jadi sering-sering ke masjid, mudah-mudahan rezekinya barokah. Amin ya rabbal alamin. Saya melanjutkan tadi, kalau sogokan udah jelas, jangan tergoda. Itu Nabi yang ajarkan. Kemudian saat berbuat dosa, jangan coba-coba dosa, jangan cobain dosa, belum tentu kita balik. Kemudian yang kedua, melakukan kebaikan jangan tunda-tunda, namanya umur gak ada yang tahu, bisa jadi ayah bunda duluan saya belakangan. Atau saya belakangan ayah bunda duluan. Tapi yang muda jangan kepedean, bisa jadi saya duluan takziah ke rumah ayah bunda. Mudah-mudahan semua yang hadir panjang umur, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Kemudian mempertahankan kebenaran ini gak gampang. Memang harus kuat. Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj ditanya kepada Jibril, ini bau wangi apa ini? Adalah baunya masyitah. Karena mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beriman kepada Allah, tidak pada Fir'aun. Siksaannya apa? Dibakar. Siksaannya direbus hidup-hidup, dipanggang. Apa yang terjadi? Imannya kepada Allah sangat kuat. Kemudian Ammar bin Yasir mempertahankan keimanannya kepada Allah, nggak mau mengucapkan Lata Uzza sebelumnya. Orang tuanya di depan mata kepalanya dibunuh, ibunya dibunuh. Bayangkan coba. Tapi kata Rasulullah SAW, fa inna mau'idukumul jannah sabran ala Yasir. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sungguhnya Allah menyediakan buat kalian surganya Allah Subhanahu wa taala. Tadi sampaikan oleh gurunda kita Usama bin Zaid. Orang yang sangat disayang oleh Nabi. Masuk saat Nabi bahagia, saat Nabi senang disampaikan sesuatu yang batil. Ini kan orang kaya, orang terpandang, janganlah disiksa. Marah Nabi Muhammad SAW, berubah wajahnya. Lau kana Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Bayangkan Nabi Muhammad SAW sekiranya, seandainya, dan ini mustahil, anakku yang aku sayang Fatimah binti Muhammad melakukan pencurian, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Masya Allah, ayah bunda, kalau anak salah jangan dibelain. Walaupun dia masuk ke pengadilan, biarin dia dapat siksaan, biarin dia dapat jerak, supaya dia kembali kepada Allah. Gak boleh belain maksiat dan dosa, walaupun anak sendiri harus berlaku adil. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya pertanyaan disampaikan oleh Bang Umar, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya pada Ustadz bahwa saya sendiri pernah menikah 8 kali. 2 meninggal dan 2 orang saya cerai. Dalam setiap 8 kali saya menikah selalu harus wajib ada saksi. Bagaimana hukumnya bagi yang bersaksi? Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.
hidup.